Bab 56, Menyihir Gairah di Tengah Air, 2. Long Yi membawa Leng Yuyu dengan gaya putri dari dalam air dan terbangun ke arah batu datar besar di tengah air sungai. Leng Yuyu dengan erat memeluk leher Long Yi. Dan dengan malu-malu mengubur kepalanya di dadanya tanpa berani mengangkat. Hari ini aku akan berubah menjadi wanita. Aku sangat gugup. Leng Yuyu berpikir di dalam hatinya. Kulit seluruh tubuhnya ditutupi dengan warna kemerahan. Dan tubuhnya yang menawan juga agak kaku. Long Yi menginjakkan kaki di batu besar di tengah air sungai. Dan membaringkan Leng Yuyu. Tapi dia menolak untuk melepaskannya. Kamu, apa yang terjadi? Long Yi dengan lembut bertanya. Aku sangat gugup. Leng Yuyu agak gemetar berkata. Jangan takut. Mungkinkah kamu tidak mau memberi aku? Long Yi hanya bersandar memegang Leng Yuyu. Dan membelai punggungnya untuk mengurangi kegugupannya. Tidak, aku bersedia. Leng Yuyu dengan tergesa-gesa menjawab. Ketika dia berpikir, cepat atau lambat, aku akan memberikan tubuhnya. Jadi memberi dia lebih awal akan membuatku tenang. Tapi aku tidak bisa mengendalikan kegugupan ini. Apakah akan terasa sangat enak suka malam itu atau tidak? Long Yi terkekeh. Satu cakarnya menggosok pantatnya yang merembes. Sementara tangan lain menanamkan kekuatan internal untuk menenangkan sarafnya. Perlahan, tubuh Leng Yuyu menjadi lunak. Dan dia mulai sering mengeluarkan erangan lembut. Mendengar erangan Leng Yuyu yang mempesona, darah Long Yi tiba-tiba mendidih. Dia merasakan suara erangan gadis kecil ini seperti kekuatan sihir yang tidak biasa yang masuk jauh ke sumsumnya dan menghasutnya yang paling primitif asteris. Adik laki-lakinya yang sudah sekeras besi disandarkan di tempat lembut Leng Yuyu di antara kedua kakinya. Ah, Long Yi. Leng Yuyu berkata dengan suara bergetar. Dan merasakan panas yang membakar itu dan tegak asteris di tempat pribadinya. Tubuhnya bergetar ringan. Pinggang kokoh Long Yi mulai bergerak. Menggosok asterisnya di lumpur lembab itu. Meski ujungnya benar-benar diliputi kegembiraan. Namun hatinya juga memiliki selera asing. Perlahan, Long Yi tidak lagi puas hanya dengan ini. Tangannya perlahan bergerak ke arah pinggulnya dan memegangnya. Lalu dia mulai mendorong langsung ke pintu masuk utopia. Ah, Long Yi. Jangan, tunggu sebentar. Tangan tak berdaya Leng Yuyu mendorong dada Long Yi. Long Yi berhenti. Mengawasinya dengan mata penuh. Lalu berkata, ada apa? Leng Yuyu berjuang bebas dari dada Long Yi. Dan berdiri. Rambut hitam panjangnya digantung bebas. Dan wajahnya yang biasa tiba-tiba memancarkan pesona wanita yang menakjubkan. Dia yang montok bulan bergetar ringan. Seperti lemak beku. Itu berkilau dengan kilau memikat. Dari garis penglihatan Long Yi. Dia benar-benar bisa melihat lumpur kemerahan di tengah hutan lebat di antara kakinya. Long Yi menahan diri bentuk menerkam dan menekan pikiran cintanya cinta. Dia ingin tahu pada akhirnya apa yang ingin kamu lakukan saat ini. Wajah cantik Leng Yuyu berwarna merah cerah. Dan lapisan tipis kabut air masih melekat di langit berbintang seperti matanya. Dia dengan bodoh menatap Long Yi. Dan perlahan melangkah maju. Kemudian dia duduk di pinggang Long Yi yang tertegun. Long Yi, lihat aku. Leng Yuyu tidak bisa menahan rasa malunya. Tetap saja dia dengan berani menatap Long Yi berhadap-hadapan. Long Yi patuh memandang ke arah Leng Yuyu. Tiba-tiba merasa seolah-olah wajahnya terdistorsi. Dia mengira matanya kabur. Jadi segera tutup matanya. Lalu dibuka. Hong! Ledakan terjadi di dalam benak Long Yi. Ketika dia berpikir, oh heavens! Apa yang kulihat? Kenapa penampilan Yuyu tiba-tiba menjadi seperti ini? Wajah indah ini persis seperti peri. Murid-murid seperti air. Hidung giok halus. Dan mulut teratai. Digabung bersama adalah penampilan sempurna. Sama seperti peri keluar dari surga. Jangan bilang kalau aku sedang bermimpi. Apakah aku cantik? Melihat penampilan kosong kekasihnya. Leng Yuyu sangat senang. Dia agak menantikan ini. Dan dia agak bangga bertanya pada Long Yi. Mengenai penampilannya. Dia selalu sangat percaya diri. Cantik. Long Yi bergumam. Kemudian dia tiba-tiba mengerti bahwa penampilan Leng Yuyu yang biasa adalah penyamarannya selama ini. Kecantikan Leng Yuyu berbeda dari Sibi. Kecantikan Sibi lembut dan murni. Tidak memiliki kotoran duniawi. Dan dia cantik yang tidak bisa diproduksi secara lokal.
dan keren dengan sedikit kebanggaan. Kalau begitu, apakah kamu menyukai penampilan cantikku ini? Leng Yuyu dengan genit membelai rambut hitam dahinya. Melihat penampilan Leng Yuyu yang sebenarnya. Sekarang Long Yi merasa bahwa Leng Yuyu harus memiliki penampilan ini. Hanya wajah cantik seperti itu yang cocok dengan sosoknya yang sempurna. Melihat Leng Yuyu yang sedang mengendarai tubuhnya. Adiknya tumbuh agak lebih tebal. Dia berjuang dan berpikir untuk mencambuk Leng Yuyu dengan adiknya. Jangan bergerak. Leng Yuyu berpegangan pada lengan Long Yi dan berkata dengan menawan. Melihat tampilan Long Yi yang bingung. Leng Yuyu tersipu dan berkata dengan suara seperti nyamuk, aku akan melakukannya sendiri. Kamu tidak boleh bergerak. Long Yi tercengang. Mungkinkah gadis ini berpikir untuk melakukannya sendiri? Sama seperti memiliki banyak makanan dan pakaian. Dia juga berpikir untuk melihat bagaimana Leng Yuyu berniat melakukannya. Jadi dia menahan api nafsunya untuknya. Leng Yuyu pinggul perlahan bergerak mundur. Sekarang Long Yi adik yang kaku dan kaku dibiarkan telanjang di depan matanya. Melihat ukurannya, Leng Yuyu dalam hati kagum. Dan dia tidak bisa membantu tetapi agak khawatir di dalam hatinya. Begitu tebal. Bisakah orang sebesar itu cocok? Leng Yuyu menggigit bibir bawahnya. Lalu tangan batu gioknya yang sedingin es memegang lelaki yang panas dan kaku itu. Lalu menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Begitu dia menggodanya seperti ini. Adik laki-lakinya tampak lebih ganas. Leng Yuyu memerah. Lalu agak mengangkat pantatnya. Menyejajarkan perusahaan Long Yi dan adik lelaki yang kaku. Lalu dia dengan berani duduk. Long Yi hanya merasakan bagian bawah tubuhnya pecah melalui lapisan penyumbatan dan masuk ke bagian sempit yang hangat dan ketat. Kemudian merasa. Dia ingin mengerang keras. Tapi dia tidak bersuara. Karena dia bisa mendengar erangan kesakitan Leng Yuyu. Dan melihat tetesan air mata di tepi mata Leng Yuyu dengan kulit pucat pasi. Ini ingin melakukan dengan baik dalam segala hal gadis bodoh. Apakah dia percaya bahwa ada yang bisa melakukan penunggang kuda wanita ini? Leng Yuyu membungkuk di dada Long Yi. Dan berkata, suamiku. Ini benar-benar menyakitiku. Mendengar Leng Yuyu memanggilnya, suamiku. Cinta di hati Long Yi semakin berkembang. Di satu sisi, dia dengan lembut membelai dan membelai titik sensitif Leng Yuyu pada tubuhnya. Dan di sisi lain, dia tanpa lelah mengucapkan kata-kata cinta di sisi telinganya terus-menerus. Perlahan-lahan, Long Yi merasa bahwa bagian yang hangat menjadi lembab. Dan Leng Yuyu juga mulai menggerakkan seluruh tubuhnya yang merah. Long Yi juga secara alami mulai bergerak. Lalu kenikmatan yang kuat datang melalui bagian bawah tubuhnya yang membuatnya sangat asteris. Setelah melewati awal ketidaknyamanan, Leng Yuyu juga mulai bersandar pada tubuh Long Yi. Jelas menemukan jejak perasaan. Seiring dengan peningkatan gerakan Long Yi, Leng Yuyu dengan genit mengerang lagi. Dia menutup matanya dengan erat. Pipinya dicat dengan rona merah seperti awan kemerahan yang paling indah di cakrawala. Suamiku, cintai aku. Leng Yuyu tiba-tiba memeluk Long Yi. Dan pantat putih bersalju putihnya bergerak naik dan turun dengan cepat. Dia sudah kehilangan dirinya sepenuhnya dalam asteris. Long Yi sebagai pria. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita terus menungganginya? Dia meraung. Membalikkan badan dan mendorong Leng Yuyu ke bawah. Lalu memegang pinggangnya yang cantik dengan tangannya. Dan mulai dengan cepat menggerakkannya. Pemandangan musim semi yang menggairahkan dari payudaranya melonjak. Dan dengan kedutan seluruh tubuh Leng Yuyu. Dan berteriak keras. Dia melepaskan ke dalam tubuhnya. Bab 57, Kolam Dingin. Setelah kebocoran, Leng Yuyu runtuh tanpa daya di pangkuan Long Yi. Dia merasa sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari kakinya. Dalam pertempuran pertama, dia kalah melawan serangan Long Yi. Tetapi dia tidak yakin. Jadi dia sekali lagi mengambil inisiatif untuk menyalakan api perang. Mengakibatkan Long Yi yang berada dalam keadaan nafsu untuk waktu yang lama untuk mengambil manfaatkan kesempatan ini dan mulai mengejar dan menyerang. Dia melepaskan beberapa kali berturut-turut menyebabkan dia hampir kehilangan kesadarannya. Long Yi, di mana harimau kecilmu itu? Leng Yuyu berbaring di dada Long Yi. Bertanya dengan lamban. Bocah kecil itu belum bangun. Jadi aku melemparkannya ke dalam dimensi gelap.
Dengan lembut membelai dan membelai punggung putih Leng Yuyu. Long Yi menjawab, apakah itu di dalam tanda tengkorak berwarna darah di telapak tanganmu? Leng Yuyu bertanya. Long Yi menganggukkan kepalanya. Dan dengan bangga mengatakan, namun ini adalah hal yang disempurnakan oleh Necromancer Master Archmage BT. Sis beberapa ratus tahun yang lalu. Dan itu termasuk 18 kerangka super itu juga. Gigitan. Sis. Tidak heran. Hanya dia yang bisa memperbaiki kerangka abnormal semacam ini. Leng Yuyu berseru. Namun Necromancer dipandang sebagai dewa oleh semua penyihir elemen gelap. Dan mereka memiliki status transenden di gereja gelap. Dua orang yang berpelukan berbicara tentang ini dan itu. Selama waktu ini, mereka secara alami berbicara tentang keadaan mereka masing-masing. Secara alami mustahil bagi Long Yi untuk mengatakan padanya bahwa dia berasal dari dunia lain. Dan dia juga tidak mengatakan bahwa dia adalah orang yang disebut pencuri cabul oleh semua orang Kuang Long Empire. Dia hanya mengatakan padanya bahwa dia adalah warga Kuang Long Empire. Seperti untuk hal-hal lain, dia tidak mengatakan apa-apa. Leng Yuyu juga tahu dia seharusnya tidak bertanya. Jadi dia hanya percaya bahwa suatu hari Long Yi akan menceritakan semuanya sendiri. Namun Leng Yuyu menceritakan segalanya kepada Long Yi tentang dirinya tanpa menyembunyikan apapun. Awalnya dia juga warga Kuang Long Empire. Tetapi setelah dia kehilangan kedua orang tuanya ketika dia masih kecil. Tuan Nyai, salah satu dari dua pendeta neraka besar gereja gelap Lavaer menemukan bahwa dia memiliki tubuh gelap yang berbakat surgawi. Kemudian membawanya. Kemudian menjadi orang suci neraka gereja gelap. Posisi gereja gelap ini sama dengan posisi Santo Suci gereja cahaya. Kali ini karena Paus kegelapan memaksanya untuk menikahi putranya. Dia harus menyelinap pergi. Dan alasan mengapa Leng Yuyu menerima misi kota hilang adalah karena dikatakan bahwa ada batu giok sihir hitam di dalam kota hilang. Dan orang yang memilikinya akan memperoleh mana gelap yang tak terbatas. Setelah mendengarkannya, Long Yi sangat marah. Paus gelap yang benar-benar orang tua itu berani memaksa wanitanya. Dia bersumpah untuk memberinya pelajaran suatu hari nanti. Tetapi itu juga karena dia bisa bertemu Leng Yuyu. Dan dalam hal ini sepertinya dia Long Yi perlu untuk berterima kasih padanya Paus kegelapan. Dan sehubungan dengan giok sihir hitam kota hilang, Long Yi tidak tertarik. Dia tidak percaya bahwa dunia ini memiliki harta karun. Mana yang tak terbatas. Bukankah itu hanya omong kosong? Waktu berlalu seperti seekor kuda putih melayang melewati celah. Menurut perhitungan Long Yi, dia dan Leng Yuyu mungkin menghabiskan 1 bulan di tempat terkutuk ini. Dalam 1 bulan ini, mereka telah melampaui beberapa gunung besar dan membunuh binatang buas gelap yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka berdua sudah bosan dengan kehidupan pembantaian ini. Karena lingkungan khusus ini di sini, Leng Yuyu tidak hanya memasuki ranah master penyihir. Ia secara tidak jelas menerobos dan masuk ke ranah mage. Dan elemen sihir gelap dari lautan kesadaran Long Yi sudah cukup padat untuk membentuk pasta. Tapi tidak tahu mengapa, dia hanya bisa menembakkan paling banyak sihir peringkat 7. Dan dalam teori dengan elemen sihir gelap yang begitu padat, dia seharusnya sudah mencapai ranah master sihir kegelapan. Saat ini, Long Yi dan Leng Yuyu dengan bingung berdiri di tanah dengan tebing curam di depan mereka. Dua orang saling memandang dengan cemas. Akhirnya setelah cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung banyaknya, mereka sampai di sini di mana sebenarnya tidak ada jalan. Mungkinkah mereka benar-benar terjebak di sini selamanya? 18 kerangka super dengan setia berdiri di belakang mereka. Setelah menyerap mana dari binatang buas gelap yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan semua kerangka ini telah sangat maju. Dan pelindung mereka juga jelas menjadi jauh lebih tebal. Long Yi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan sungguh-sungguh menatap kekasihnya, Leng Yuyu bertanya. Tinggal di tempat sialan ini begitu lama. Dia sudah membuang kata-kata berani dari waktu sebelumnya di benaknya. Sekarang jika dia memiliki kemampuan untuk pergi, maka dia tidak ingin tinggal di sini bahkan untuk semenit pun. Jika bukan karena Long Yi di sisinya, maka dia mungkin sudah gila. Long Yi mengangkat bahu dan berpihak sambil tersenyum, jangan sabar. Kita pasti akan keluar. Long Yi bersandar di tebing dan tenggelam dalam pikirannya.
Jangan melihat betapa percaya diri dia berbicara seperti itu. Karena faktanya dia tidak sedikit percaya diri di dalam hatinya. Mungkin ini adalah ruang mati, di mana orang hanya bisa masuk tetapi tidak bisa pergi. Leng Yuyu melihat sekeliling. Tiba-tiba menemukan kolam kecil tidak jauh. Jadi dia pergi untuk mencuci tangannya. Tepat setelah dia memasukkan tangannya ke dalam air, dia berteriak dan menarik tangannya. Long Yi terkejut, mengira dia dalam bahaya. Jadi dia segera bergegas dan muncul di depannya dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Air ini sangat dingin. Leng Yuyu menjawab sambil menutupi tangannya. Long Yi tanpa daya tersenyum. Leng Yuyu bingung seperti ini. Jadi dia pikir sesuatu telah terjadi padanya. Dia menarik tangannya yang tertutup. Tiba-tiba kulitnya berubah. Karena jari-jarinya tiba-tiba membeku. Ini menunjukkan bahwa air ini biasanya tidak dingin. Long Yi memegang tangannya dan mengedarkan kekuatan internal Ao Tianjue untuk membubarkan dingin jari-jarinya. Secara bersamaan sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya. Melihat derajat radang dingin jarinya, suhu air kolam ini harus setidaknya di bawah minus 100 derajat Celcius. Tetapi air ini tidak membeku dan juga tidak memancarkan udara dingin seperti kolam dingin. Bahkan sejauh itu, bahkan berdiri di tepinya, orang tidak bisa merasakan sedikit dingin. Long Yi mengambil cabang dan melemparkannya ke kolam ini. Warna cabang ini dengan cepat berubah, lalu tenggelam. Long Yi bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu menutupi tangannya dengan kekuatan internal. Dia mengulurkan tangannya ke arah kolam. Meskipun ada penghalang kekuatan internal, dia masih merasakan ledakan sensasi kedinginan es. Tapi itu masih dalam batas tertahankan. Intuisi memberitahunya bahwa kolam kecil ini adalah kunci apakah mereka bisa keluar atau tidak. Kamu, tunggu di sini untukku. Aku akan turun dan melihatnya. Long Yi berbalik dan berkata kepada Long Yuyu. Leng Yuyu segera memegang erat lengan Long Yi dan menentang, jangan. Kolam ini aneh. Jika kebetulan kamu dalam bahaya, apa yang akan aku lakukan? Tidak apa-apa. Kolam ini agak dingin. Tapi itu tidak menyusahkan aku sedikit pun. Dan apakah kita bisa menemukan jalan keluar atau tidak sudah pasti ada di dalamnya. Tangan besar Long Yi menghibur pipi Leng Yuyu dan berkata dengan lembut. Tapi, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Tunggu aku di sini. Aku akan datang dengan sangat cepat. Long Yi menyela Leng Yuyu. Leng Yuyu melihat wajah tegas Long Yi. Dan dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengubah keputusannya dalam hal apapun. Jadi saat ini dia hanya memiliki pilihan untuk percaya padanya. Jadi dia meletakkan tangan kecilnya di tangan besar Long Yi yang terletak di wajahnya. Dan menggosok wajah kecilnya di tangannya. Dia berkata, aku percaya padamu. Tapi kamu harus hati-hati. Jika sesuatu terjadi pada kamu, aku benar-benar tidak akan hidup sendirian. Long Yi tahu bahwa Leng Yuyu akan melakukan apa yang dia katakan. Jadi dia dengan tegas menyatakan, selama kamu tidak melihat mayatku, jangan percaya bahwa aku sudah mati. Kehidupan suamimu sangat panjang. Kau tahu. Leng Yuyu dengan angguk menganggukkan kepalanya. Mulai saat ini, kalimat ini akan selalu mengukir di dalam hatinya. Selama dia tidak melihat mayat Long Yi, dia tidak akan pernah percaya dia sudah mati. Bab 58, Gua Rahasia di Dasar Kolam. Long Yi mengambil Long Tu di dalam ruang dimensi gelap dan meninggalkan 17 kerangka super lainnya untuk melindungi Leng Yuyu. Aku pergi. Kamu harus hati-hati. Long Yi membungkuk dan mencium bibir Leng Yuyu dan sangat menatap mata indahnya, ingin mengirimkan kepercayaannya padanya. Leng Yuyu membuka mulutnya, tetapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang menghalangi tenggorokannya. Dan lapisan kabut muncul di matanya yang indah. Tetapi dia masih mengangguk dengan penuh semangat. Dia mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa dia orang suci neraka yang bermartabat akan mengkhawatirkan pria seperti ini di masa lalu. Long Yi menarik napas dalam-dalam, menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan internal Ao Tianjue. Lalu setelah membuat gerakan tidak perlu khawatir terhadap Leng Yuyu, ia langsung terjun ke kolam kecil yang dingin ini. Air di dalam kolam dingin kecil ini sangat jernih, namun sangat dalam, dan bahkan tidak bisa melihat dasarnya. Long Yi menukik ke bawah,
dan ledakan tulang yang menusuk dingin menyerangnya melalui kekuatan internal yang melindunginya. Untungnya itu segera dibubarkan oleh kekuatan internal di dalam tubuhnya. Jika tidak, Long Yi akan berubah menjadi es loli manusia. Kira-kira bahkan setelah setengah jam, Long Yi masih belum mencapai bagian bawah. Lebih jauh lagi dia menemukan satu fenomena yang sangat aneh. Awalnya saat menyelam, daya apungnya besar. Tetapi semakin dia menyelam di kolam yang dingin ini, semakin daya apung menjadi lebih kecil dan tekanan juga akan mendorongnya ke bawah. Jadi kecepatan Long Yi untuk menyelam ke bawah malah menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tetapi jika bukan karena tubuhnya dilindungi oleh kekuatan internal, semua organ internalnya akan dihancurkan oleh tekanan hidrolik ini. Jauh di dalam air, tidak ada lampu yang masuk. Tetapi dengan pandangan mata Long Yi, itu tidak ada yang serius. Tiba-tiba, Long Yi mendeteksi satu cahaya berwarna putih berkedip di bawah tubuhnya. Pada saat ini, suhu air sangat rendah sehingga lengan dan kakinya sudah agak kaku. Menyelam lebih dekat, ada lebih banyak lampu berwarna putih. Mereka cukup dekat dan banyak mengisi seluruh perairan. Tiba-tiba, Long Yi berhenti dengan menopang tubuhnya di batu pinggiran. Sekarang hatinya terkejut dan senang. Terkejut karena bintik-bintik putih itu adalah ikan-ikan yang memancarkan cahaya putih. Tetapi seluruh tubuh ikan-ikan ini ditutupi dengan semacam baju besi berskala. Dan juga deretan gigi tajam yang memanjang keluar kepala rata mereka. Ini menunjukkan bahwa ikan-ikan aneh ini sama sekali tidak ramah tanaman. Senang karena batu di dalam area ikan-ikan aneh ini memiliki satu pintu masuk terowongan berbentuk kipas. Namun air tidak mengalir ke dalamnya. Dapat diasumsikan bahwa ada dunia yang sama sekali berbeda di dalam. Atau mungkin jalan keluar dari ruang ini. Long Yi dengan cemas memandangi sejumlah besar kawanan ikan aneh itu. Dan berpikir, sepertinya serangan ikan-ikan aneh ini tidak lemah. Bisakah aku bergegas melewatinya? Haruskah aku menyerang mereka? Efek sihir hitam di dalam air tidak terlalu besar. Mengapa tempat terkutuk ini tidak memiliki elemen sihir lain di samping elemen sihir hitam? Jadi gunakan kekuatan internal untuk menyerang. Konsumsi tenaga internal aku bergerak sangat besar sehingga setelah itu aku tidak akan memiliki kelebihan untuk melindungi diri aku. Douki. Tidak perlu dipertimbangkan. Lalu, serangan roh. Berurusan dengan begitu banyak kawanan ikan aneh dengan serangan roh akan melelahkan aku sampai mati. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Tanpa menggunakan serangan roh, tidak bisakah dia menggunakan roh untuk melindungi? Atau tidak bisakah dia menggunakan kekuatan roh untuk membuka petikan? Long Yi secara visual memperkirakan kemungkinan itu. Long Yi tidak lagi ragu-ragu. Karena tangan dan kakinya sudah agak mati rasa. Karena dia sudah punya ide. Di bawah komando Long Yi, kekuatan rohnya yang kuat maju untuk mengintai. Pertama, kekuatan rohnya yang tak terlihat yang kental melewati ikan-ikan aneh itu dan langsung mencapai pintu masuk gua berbentuk kipas. Kemudian kekuatan rohnya yang kental perlahan menyebar. Dan kekuatan roh ini memaksa ikan-ikan aneh itu untuk mundur. Dengan cara ini, bagian kekuatan roh yang tak terlihat terbentuk dari Long Yi ke pintu masuk gua. Dan di sekitar bagian ini, ada ikan-ikan aneh bertitik tebal. Melihat dia berhasil membuat jalur roh, Long Yi dengan gila mengedarkan Ao Tianjue hingga batasnya. Lalu seperti panah yang tajam dia bergegas di sepanjang lorong. Dan menemukan intrusi alien. Kawanan ikan aneh itu mulai kerusuhan. Tetapi semuanya terhalang oleh kekuatan roh. Ketika Long Yi hampir mencapai pintu masuk gua, tiba-tiba pusing muncul di kepalanya. Dan kekuatan rohnya mulai menghilang dengan cepat. Long Yi terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari menggunakan kekuatan roh sebanyak itu. Tapi saat ini tidak ada alternatif. Long Yi hanya dengan paksa mengertakkan giginya dan bergerak maju. Jika dia berhenti sekarang, maka dia pasti akan mati tanpa meninggalkan bahkan tulang. Mendesak kekuatan internalnya untuk bergerak. Seperti bola meriam, dia menembak ke pintu masuk gua dan memasukinya. Tetapi pada saat itu, dia merasakan rasa sakit yang hebat datang melalui kakinya. Hanya setelah berguling beberapa kali di dalam gua, Long Yi berhenti, lalu duduk. Dia menemukan beberapa luka berdarah di kaki bagian bawahnya. Tanpa menebak,
Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh gigitan gigi tajam ikan-ikan aneh itu. Long Yi tertegun dengan takjub. Dia tahu kecepatannya. Dan dia juga memusatkan hampir semua kekuatan internalnya di kakinya. Tetapi kerumunan ikan aneh itu namun mampu menembus pertahanannya dari kekuatan internal dan menggigitnya. Telah untuk mengatakan mereka sangat galak. Untungnya ikan-ikan aneh itu tidak beracun. Dan luka-lukanya juga hanya luka yang dangkal. Jadi Long Yi berhenti berdarah. Dan tidak ada halangan besar dalam gerakannya. Saat ini Long Yi mulai dengan hati-hati mengukur gua berbentuk kipas ini. Dia terkejut menemukan dinding gua ini sangat halus. Ujung gua ini tidak bisa dilihat. Dan pada jarak sekitar 50 meter. Ada dua lampu ajaib berwarna putih kecil di kedua sisi dinding gua yang menerangi gua ini. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti jalan menuju surga. Setelah memulihkan energinya untuk sementara waktu, dia berdiri dan berjalan menuju kedalaman lorong. Segera setelah berjalan, Long Yi berhenti dan dengan waspada memandang kedua sisi lorong. Kemudian menemukan barisan patung manusia hidup, mengenakan pakaian dari profesi yang berbeda, memegang senjata yang berbeda, dan bahwa ekspresi ganas di wajah mereka adalah satu-satunya hal yang identik di antara mereka. Long Yi merasa patung-patung ini agak aneh. Dia tidak berani dengan terburu-buru melewati mereka. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain lewat. Long Yi memandang ketinggian lorong. Lalu dengan ringan menginjak tanah. Dia melompat dan dengan ringan menginjak dinding yang dia pikir untuk menyeberang dari langit. Tapi ketika kaki Long Yi melewati patung pertama, seperti reaksi berantai pada ini, semua patung tiba-tiba hidup kembali. Penampilan mereka yang membatu dengan cepat menghilang. Dan mereka segera melemparkan sihir dan serangan Douki ke arah Long Yi yang sedang dalam proses melompat ke atap dan melompati dinding. Wafuk, api neraka, dan dunia salju dan es. Bukankah tempat terkutuk ini tidak memiliki elemen sihir lainnya? Long Yi segera dalam posisi yang sulit. Dan menggunakan pergantian kosmos besar di langit. Dia mundur meninggalkan kata-kata itu dan setelah gambar. Dan ketika dia pindah kembali, yang aneh adalah, semua orang ini kembali membatu menjadi patung. Long Yi memperkirakan bahwa mungkin ada lebih dari 100 patung ini. Dari sihir dan serangan 2 kali lipat yang telah mereka tembak beberapa saat yang lalu. Ia menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah penyihir tingkat lanjut dan pejuang tingkat lanjut. Tapi di antara mereka, ada juga mage dan swordsmaster. Itu peringkat 10 sihir, dunia es dan salju, ditambah bahwa Douki biru tua membuktikan hal ini. Apa yang harus dilakukan tidak dapat mengalahkan mereka semua. Jika dijalankan maka ada beberapa kepastian dengan prasyarat bahwa tidak ada hal lain yang menghalangi jalan di depan. Jika tidak kembali dengan terhormat. Tetapi setelah mencapai tahap ini, tidak mungkin bagi Long Yi untuk kembali. Jadi satu-satunya pilihan adalah mencoba. Long Yi tidak pernah menjadi orang yang ceroboh. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia akan segera bertindak. Mendorong pergeseran kosmos besar ke batas tertinggi. Tubuh Long Yi berubah menjadi kabur. Dan mengambil keuntungan dari 2 detik yang diperlukan untuk menghilangkan batu. Dia bergegas melewati mereka dengan kecepatan penuh. Tanpa mengurangi kecepatannya, dia berlari ke depan. Dan suara serangan sihir menghancurkan dinding datang dari belakangnya. Long Yi menoleh. Melihat lebih dari 100 ahli tertinggal jauh. Tetapi mereka masih mengejarnya. Sial. Mengapa benda-benda ini tidak berubah menjadi patung lagi? Long Yi lari sambil mengeluh dan berdoa untuk tidak mengalami apapun di depannya. Tetapi beberapa orang dilahirkan dengan nasib buruk. Benar-benar terjadi apa yang dia takutkan terjadi. Sepertinya orang-orang sial benar-benar bisa membekukan giginya sambil minum air dingin. Sambil menggertakkan giginya, Long Yi berhenti. Kemudian membuat senyum masam saat lorong di depannya memiliki patung binatang ajaib besar yang benar-benar menghalangi jalan ke depan. Bab 59, Binatang Petir Kekerasan. Melihat patung binatang ajaib besar di depannya, Long Yi tiba-tiba merasa itu agak akrab. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tapi saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir. Karena para pengejar di belakangnya sudah semakin dekat. Long Yi melihat ke belakang. Sekali lagi menatap pria besar di depannya.
dan kemudian bergegas maju sambil mengertakkan gigi. Hingga saat terakhir, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Fakta membuktikan bahwa kemalangan Long Yi masih terjadi. Begitu Long Yi mendekat, membatu binatang ajaib ini mulai menghilang dengan cepat. Long Yi dengan marah meraung. Seluruh orang berubah menjadi kabur. Dan dari ruang kecil itu di antara pinggang dan dinding batu, dia melewati binatang ajaib ini. Tiba-tiba, Long Yi merasa bahwa dia melihat ruang yang luas di depan matanya. Tetapi sebelum dia punya waktu untuk mengukur, lebih dari 10 kilat turun dari surga menyerang tubuhnya. Long Yi merasakan ledakan rasa di seluruh tubuhnya. Seluruh pakaiannya langsung berubah menjadi potongan-potongan yang rusak. Dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang seperti mayat. Dan cahaya di kulitnya berserakan di tanah. Ternyata itu adalah Beast Lightning Beast kelas SS. Dan aku berpikir mengapa itu begitu akrab. Long Yi melirik ke belakang dengan matanya. Saat ini adalah satu-satunya organ di dalam seluruh tubuhnya yang ia bisa bergerak. Dia merasakan mati rasa yang perlahan-lahan menyebar. Dan juga merasakan sebagian elemen sihir petir terbelah dari arus listrik yang masuk ke lautan kesadarannya. Sementara bagian lainnya sepenuhnya terserap oleh tubuhnya. Long Yi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Untungnya tubuhnya tidak akan terluka karena petir. Hari ini jika ada binatang ajaib super lain selain binatang petir kekerasan ini dalam bagian ini, maka takut dia sudah pergi ke surga untuk bertemu Dewa Cahaya. Segera setelah itu, tubuh Long Yi pulih persepsi. Dia berdiri, bergerak di sekitar lengan dan kakinya yang agak mati rasa. Lalu membalikkan badannya dan menemukan bahwa Violent Lightning Beast berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya melalui pintu masuk. Long Yi mengeluarkan satu set pakaian dari dalam cincin ruangnya dan memakainya. Dia sangat waspada di dalam. Meskipun kilat tidak akan melukainya. Namun itu bisa membuatnya kehilangan kemampuan melawannya untuk sementara waktu. Jika lelaki besar ini memukulnya dengan satu kilat keras, kemudian menggunakan tubuhnya yang besar untuk menekannya, maka itu mungkin menjadi salah satu dari kematian paling parah dari benua Changlan. Long Yi tidak memanggil Long Tu. Karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Kerangka super kebal terhadap sihir gelap tetapi tidak terhadap sihir lainnya. Dan saat menghadapi makhluk super magis kelas SS ini, memanggilnya akan segera mengubahnya menjadi tumpukan tulang. Long Yi melihat ke arah Beast Lightning kekerasan. Dan menemukan matanya tidak memiliki permusuhan. Sebaliknya memiliki ekspresi ramah. Saat ini Long Yi dengan hati-hati menaksir binatang buas ini yang digambarkan sebagai detak super ajaib kelas SS yang mengerikan dalam buku. Rambut ungu keperakan di seluruh tubuh, lengan dan kaki besar, ekor pendek, dan satu tanduk perak panjang di dahinya dengan pola dekoratif yang terukir di atasnya. Tidak terlihat menakutkan sama sekali. Malah terlihat sedikit imut. Pada saat ini, Beast petir kekerasan berjalan ke sisi Long Yi dan menggunakan hidungnya untuk mengendus tubuh Long Yi dalam kebingungan. Di tubuhnya, Beast Lightning Beast ini merasakan semacam aura petir yang sangat kuat. Jadi Beast Lightning Beast merasa sangat dekat. Dia menggunakan wajahnya yang besar dan berbulu untuk menggosok tubuh Long Yi. Lalu setelah tiba-tiba meraung pelan, tubuh besar itu menyusut dengan cepat, berubah menjadi pekak ungu-ungu yang lucu. Dan tanduk perak di dahinya juga masuk ke dalam tubuhnya. Catatan, Pekinese adalah jenis anjing. Long Yi tercengang. Buku-buku tidak pernah menyebutkan tentang Violent Lightning Beast memiliki kemampuan mengubah bentuk dan terlebih lagi setelah menjadi kecil. Itu tampak sangat lucu. Pada saat itu, Long Yi akhirnya melihat lebih dari 100 pengejar di persimpangan. Tetapi anehnya mereka tidak masuk. Hanya berdiri di pintu masuk lorong itu. Tepat pada saat ini, Long Yi merasakan sesuatu yang mencurigakan. Orang-orang dari berbagai profesi ini, meskipun telah menghilangkan keadaan membatu, tetapi ekspresi semua orang tidak bernyawa. Seolah-olah mereka pada dasarnya tidak memiliki jiwa. Tapi binatang petir kekerasan yang mengitari kakinya jelas berbeda. Ekspresi kaya yang ditampilkan beberapa saat yang lalu bersaksi bahwa ia memiliki jiwa yang utuh. Long Yi mengambil serang Lightning Beast yang menyusut. Langsung menatap matanya yang jernih. Dan terasa aneh di dalam hatinya. Buku-buku menyatakan bahwa sifat binatang petir kekerasan kejam dan ganas. Tetapi sekarang ia tidak dapat melihat
Melihat Long Yi memegangnya, Violent Lightning Beast menggunakan lidahnya untuk menjilat pergelangan tangannya dengan intim. Tapi saat itu, Violent Lightning Beast tiba-tiba menggunakan giginya yang tajam untuk menggigit pergelangan tangannya. Dan Long Yi hampir membuangnya dengan marah dan kaget. Tetapi fenomena aneh berikutnya mengejutkan dan menghentikannya. Setetes darah dari luka pergelangan tangannya anehnya melayang dan melepaskan cahaya merah darah di udara. Lalu tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan masing-masing masuk ke dalam ruang Beast Lightning Beast miliknya di antara kedua alisnya. Tiba-tiba, Long Yi merasakan semacam hubungan darah dengan binatang petir kekerasan ini. Kontrak darah. Bagaimana ini mungkin? Long Yi bergumam. Binatang ajaib benar-benar tahu yang sering disebut kontrak sihir. Apalagi ini adalah kontak darah tingkat tertinggi. Long Yi telah melihat catatan samar tentang sihir kontrak ini dalam buku. Katanya sangat lama. Pada dasarnya semua penyihir dari benua Changlan bisa menggunakan sihir kontrak ini. Mereka menggunakan sihir ini untuk membuat kontrak dengan binatang sihir yang kuat, mengubahnya menjadi teman pertempuran. Bahkan sejauh mereka bisa menggunakan berbagai sihir kontrak melawan ras lain. Sekarang tidak ada yang bisa membayangkan ini. Sangat disayangkan bahwa karena alasan yang tidak diketahui, kontrak sihir ini lenyap dari sungai panjang sejarah. Lama merasakan sedikit, tetapi dia tidak menemukan perubahan di tubuhnya. Sebagai ujian, dia memerintahkan Violent Lightning Beast untuk menyerang orang-orang di pintu masuk lorong di dalam hatinya. Binatang petir kekerasan melompat turun dari tangan Long Yi. Tubuh segera bangkit secara dramatis. Dan satu jaringan listrik terkonsentrasi menutupi orang-orang di pintu masuk lorong. Kemudian dengan pengecualian beberapa orang di belakang, semua orang tanpa kecuali diubah menjadi karbon oleh jaringan listrik ini. Dan yang mengherankan Long Yi adalah, jaringan listrik ini tidak meledak dan menghilang seperti teknik kilatnya. Terus mengeluarkan kekuatannya. Dan dalam sekejap mata, semua orang yang tertutup itu berubah menjadi tumpukan karbon. Ini memberi wawasan tentang jenis lain dari sihir pencahayaan untuk Long Yi. Binatang petir kekerasan hendak berurusan dengan orang-orang yang selamat. Tetapi Long Yi mengeluarkan perintah di dalam hatinya untuk mencegahnya. Long Yi lagi mengambil bis petir kekerasan menyusut. Dan dengan bangga meraung keras 2 kali. Faktanya, kekayaannya tidak buruk. Lagi pula dia mendapatkan binatang super magis kelas SS plus dia sudah memiliki kerangka super itu. Dalam cahaya dia bisa menggunakan Violent Lightning Beast. Dan dalam gelap dia bisa menggunakan kerangka super. Sekarang kemanapun dia pergi di dunia ini. Apa Master Archmage? Apa Sword Saint? Satu pukulan dan mereka akan mengencingi celana mereka dalam ketakutan. Setelah kegembiraan, Long Yi mulai menaksir ruangan jenis aula yang luas ini. Ruangan ini benar-benar kosong tanpa benda. Dinding di semua sisi dan atap kerucut dengan coretan di atasnya. Long Yi hati-hati membaca tulisan-tulisan itu untuk sementara waktu. Dan menemukan bahwa ia tidak dapat membaca sedikit pun. Dengan pengecualian pintu masuk lorong itu, aula ini tidak memiliki jalan keluar lain. Tapi itu tidak mungkin. Tempat ini disembunyikan seperti ini dan memiliki Violent Lightning Beast sebagai penjaga. Jadi pasti ada semacam rahasia. Long Yi berpikir keras dari awal dan berputar di sekitar aula ini. Dia percaya bahwa pasti ada mekanisme atau hal semacam itu di sini. Hanya saja dia tidak menemukannya. Bahkan setelah 10 atau 20 putaran, Long Yi masih tidak menemukan petunjuk apapun. Dia berpikir memusatkan semangatnya untuk melihat tulisan-tulisan itu akan menemukan sesuatu. Tetapi hasilnya dia tidak menemukan apa-apa selain kepalanya berputar. Mengingat Lin Yuyu masih dengan pahit menunggunya di luar kolam dingin, Long Yi semakin cemas. Kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia mendapatkan Violent Lightning Beast beberapa saat yang lalu menghilang sejak lama dan digantikan oleh berat. Mungkinkah surga menginginkan Long Yi untuk mati di sini? Long Yi bergumam, lalu pergi ke tengah aula. Ia dengan tidak terbuka membuka lengan dan kakinya lebar-lebar dan berbaring di tanah. Dengan tekun menatap kubah tajam yang tidak komunikatif itu. Bab 60, Evil Dark Jade. Mungkinkah surga menginginkan Long Yi untuk mati di sini? Long Yi bergumam, lalu pergi ke tengah aula. Ia dengan tidak terbuka membuka lengan dan kakinya lebar-lebar dan berbaring di tanah. Dengan tekun menatap kubah tajam yang tidak komunikatif itu.
Mencari beberapa saat, mata Long Yi tiba-tiba kabur. Dan perlahan menjadi hitam pekat. Dalam kegelapan murni ini, bahkan kemampuan penglihatan malam yang sangat bangga kehilangan efeknya. Long Yi ingin bergerak, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa dia pada dasarnya tidak bisa bergerak. Ingin berteriak, tetapi menemukan bahwa dia pada dasarnya tidak dapat menghasilkan suara. Tepat ketika Long Yi mulai takut, tiba-tiba terjadi perubahan bumi di dalam kegelapan ini. Lampu merah muncul jauh, lalu menyebar dengan cepat, membentuk putaran dampak ledakan bergantian kuning merah. Perlahan-lahan, gelombang kejut menghilang. Perlahan-lahan pancaran kecil mulai muncul di dalam kegelapan ini. Lalu semakin lama, perlahan menutupi seluruh langit dan bumi, membentuk langit berbintang yang luas. Ini, jangan bilang ini kelahiran kosmos. Long Yi berpikir dalam hatinya. Sebagian besar ilmuwan dari dunia sebelumnya cenderung ke teori bahwa kosmos terbentuk dengan satu Big Bang. Mereka percaya sebelum Big Bang, materi dan energi terkondensasi bersama di dalam kosmos, dan sangat terkonsentrasi sehingga berubah menjadi sangat kecil dengan volume yang sangat kecil, suhu setinggi langit, dan kepadatan maksimum. Setelah Big Bang terjadi, semua hal tersebar di mana-mana, dan ruang kosmos terus berkembang. Setelah suhu mendingin, benda-benda yang tersebar itu membentuk berbagai galaksi, planet, bintang, dan sebagainya. Long Yi tidak dapat mengerti. Baru saja dia berbaring di lantai di dalam aula yang berada di dasar kolam yang dalam kondisi sangat baik. Jadi bagaimana ilusi seperti itu muncul? Hanya dengan cara ini, melihat langit berbintang yang luas ini dengan linglung. Long Yi tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin beberapa detik, atau mungkin sudah jutaan demi jutaan tahun. Tiba-tiba, bintang-bintang di langit mulai jatuh dari langit, seperti hujan meteor. Ketika Long Yi tersesat dalam pemandangan yang indah ini, kecepatan bintang jatuh menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Maka masing-masing dan setiap orang bertabrakan sehingga menimbulkan ledakan. Ruang ledakan ini menjadi lebih besar dan lebih besar, secara bertahap memanjang hingga mencapai seluruh kosmos. Lagi-lagi terjadi perubahan bumi. Seluruh langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan. Jangan bilang hanya kegelapan yang abadi. Long Yi linglung. Tanpa alasan, pemikiran semacam ini muncul di benak Long Yi. Sekarang matanya kabur lagi. Jadi Long Yi menggosok matanya dan melihat. Hanya mendapati dirinya masih berbaring di aula gua rahasia itu. Dan masih menonton atap kerucut itu. Tidak ada yang berubah. Violent Lightning Beast masih berkeliaran di sekitarnya. Semuanya tampak normal. Di mana kosmos itu Big Bang ah? Jangan bilang aku baru saja tidur, lalu bermimpi tentang kosmos Big Bang. Long Yi melompat dan berdiri. Hanya alasan ini yang terdengar logis. Apa ini? Long Yi menatap lokasi dia berbaring beberapa saat yang lalu. Sebuah ceruk berbentuk aneh panjang telah muncul di lokasi itu. Dia jelas ingat bahwa tidak ada hal seperti itu ketika dia berbaring. Long Yi berjongkok dan mengulurkan tangan dan merasakan di dalam ceruk itu. Tapi dia tidak menemukan mekanisme apapun di dalam. Masih dia menemukan bentuk ceruk ini sangat akrab. Tiba-tiba sebuah cahaya melintas di dalam otaknya. Dan dia buru-buru mencari-cari di dalam cincin antariksa. Dan mengeluarkan tongkat sihir hitam jelek yang dia peroleh dengan tengkorak berwarna darah itu. Bentuknya persis sama dengan ceruk ini. Jangan bilang tongkat sihir yang dikatakan memiliki kekuatan dewa gelap yang disegel di dalam adalah kunci dimensi ini. Tanpa ragu-ragu, Long Yi menyematkan tongkat sihir ini di ceruk itu. Kemudian dengan lampu-lampu hitam berkedip, suara roda gigi berputar datang dari dinding terdalam. Dan segera dinding itu bergetar. Sekarang di depan mata Long Yi ada satu patung manusia yang menakjubkan yang dibundel dalam pakaian hitam. Kalau bukan karena mengungkapkan dua mata dan lengan hitam legam, patung ini praktis tidak terlihat seperti patung manusia. Melihat patung ini sekarang, Long Yi agak berhati-hati. Dia sangat takut itu akan bangkit kembali dan akan menyerangnya. Tetapi ketika matanya tertuju pada benda yang dipegang tangan kanan patung ini, dia membatalkan pemikirannya untuk mendekatinya. Tangan kanannya mencubit sepotong batu giok yang benar-benar hitam, yang memancarkan aura gelap yang kuat, dengan pengecualian warna dan aura.
Penampilan potongan batu giok itu persis sama dengan potongan batu giok berwarna putih yang diambilnya dari dalam perut beruang bumi. Bahkan jika Long Yi bodoh, dia akan tahu bahwa dua keping batu giok ini harus memiliki semacam hubungan di antara mereka. Long Yi dengan ringan menginjak tanah dan muncul di udara. Lalu mengulurkan tangannya ke arah batu giok hitam di tangan patung. Hal aneh terjadi. Ketika potongan batu giok hitam ini meninggalkan tangan patung itu, tiba-tiba banyak lubang kecil muncul di atap kerucut itu. Dan cahaya berwarna biru bersinar dari masing-masing dan setiap lubang kecil ini membuat diagram cahaya di tanah. Dan setelah garis bergabung dengan titik demi titik ini, itu benar-benar membentuk satu sihir besar formasi. Long Yi liar dengan sukacita. Dia menebak bahwa formasi sihir ini adalah jalan keluar dari ruang ini. Dia melemparkan potongan batu giok hitam itu ke dalam cincin antariksa, mengambil Violet Lightning Beast, lalu berlari menuju pintu masuk lorong. Long Yi berhenti setelah dia melihat 5 orang yang selamat berdiri di pintu masuk lorong itu. Alasan mengapa dia tidak membiarkan Violet Lightning Beast membunuh mereka adalah karena dia menyukai kekuatan mereka. Semua dari mereka telah memasuki Great Swords Master dan Archmage Ranah. Long Yi ingat metode pemurnian wayang yang disebut pemurnian 7 boneka serangan dari dalam ensiklopedia sihir mayat hidup yang ditinggalkan oleh BITE. Sis. Hal pertama yang diperlukan untuk memperbaiki boneka menggunakan metode ini adalah untuk menghapus jiwa mereka. Long Yi pikir itu terlalu kejam. Tetapi jiwa orang-orang ini sudah tidak ada lagi. Dan kekuatan juga tinggi seperti ini. Jadi mereka adalah bahan yang sangat baik untuk disempurnakan sebagai boneka menggunakan penyulingan 7 boneka serangan. Akhirat jika ada yang datang untuk menimpanya, dia tidak bisa selalu menyerahkannya pada Violet Lightning Beast, menyebabkan identitasnya terungkap. Tetapi boneka-boneka ini akan berbeda. Mereka bisa mengenakan jubah di masa depan ketika mereka melaksanakan perintahnya. Dan setelah mereka berhasil melaksanakannya, dia bisa mengingat mereka di dalam dimensi gelapnya. Benar-benar tidak dikenal oleh dewa atau hantu. Berpikir ini, Long Yi anehnya tertawa. Setelah itu ia memerintahkan Violet Lightning Beast untuk membatasi mereka semua dengan petirnya. Lalu melemparkan mereka ke dalam dimensi gelapnya. Berlari sepanjang jalan menuju gua di dasar kolam yang dalam. Dia melihat ikan-ikan aneh itu berenang seperti sebelumnya. Memiliki pengalaman masuk. Seperti drive yang mudah di jalan yang akrab, Long Yi membuat satu perjalanan roh. Selanjutnya dia langsung bergegas naik ke hulu. Dibandingkan dengan menyelam jauh lebih sulit. Tekanan hidrolik berlawanan. Jadi Long Yi mengkonsumsi 2 kali lebih banyak gaya internal dibandingkan turun. Mengkonsumsi kekuatan yang lebih internal secara alami menyebabkan perlindungan kekuatan internal yang kurang, sehingga terasa sangat dingin. Long Yi terus-menerus gemetar. Akhirnya, Long Yi keluar dari air dan melihat ke atas. Dia hanya melihat 17 kerangka berdiri di sisi kolam. Sementara Leng Yuyu menghilang tanpa jejak. Long Yi terkejut. Dia jelas mengatakan padanya untuk tidak berlarian di semua tempat. 17 kerangka ini tidak akan mendengarkan perintahnya. Mereka hanya akan tinggal di sisi kolam dingin ini. Dan hanya ketika binatang ajaib melintasi garis wilayah mereka, mereka akan membunuhnya. Sebelum dia bisa menghilangkan rasa dingin, Long Yi mulai bergerak cepat dan melihat kemana-mana. Dengan keras meneriakkan nama Leng Yuyu. Bersambung.